Halo semua, perkenalkan nama saya David Erickson. Di sini saya akan mencoba menjelaskan paket tracer mengkonfigurasi PAT 4. Nah, di sini terdapat 4 objektif. Yang pertama, kita mau mengkonfigurasi dynamic NAT with overload dengan overload. Kemudian memverifikasi dynamic NAT dengan overload implementation-nya. Selanjutnya mengkonfigurasi path using an interface. Dan yang keempat, memverifikasi path interface implementation. Di sini ada topologinya, ada perangkat 1L1, perangkat 2L2, perangkat 3L3, perangkat 4L4. Ada 4 switch, 2 router, 1 internet, dan 1 server. Kita langsung masuk ke instruction. Part pertama, konfigurasi dynamic NAT with overload. Di sini di step 1, konfigurasi traffic yang dapat diizinkan. Kita ikuti aja komennya di R1. Akses list 1. Permit 72 16 00 000 255. Ya sudah, selanjutnya mengkonfigurasi a pool of address untuk NAT. Kita mau konfigurasi R1 dengan NAT pool that used to usable address di 209.165.232 address space. Ini aja langsung any pool name 9.165.200 233 209 165 200 234 netmask 255 255 255 252. Sudah, selanjutnya di step 3 associate ACL1 dengan the NAT pool dan allow address to be reused. Search list 1 pool any pool name overload. Ya sudah, step 4 kita mau mengkonfigurasi the NAT interface-nya. Konfigurasi R1 interface dengan appropriate inside dan outside NAT command. Interface S010 IP NAT outside. Selanjutnya interface E000 IP NAT inside. Selanjutnya interface J001 IP NAT inside. Nah, kemudian kita mau memverifikasi dynamic NAT dengan overload implementation. Step 1, akses service across the internet dari web browser di masing-masing perangkat yang menggunakan R1 sebagai gateway-nya, yaitu di sini ada perangkat 1 L1, perangkat 2 dan L2. Kita mau mengakses web page untuk server 1. Ini bisa ya, dapat diakses dari perangkat 1, dari L1 kita mau coba. Berhasil juga, dari perangkat 2 kita mau coba. Oke, berhasil juga dari perangkat L2 kita mau coba. Berhasil juga. Semua berhasil lah, baru connection successful ya, semua berhasil. Step 2 kita mau view NAT translation, di R1 kita mau show IP NAT translation. Dapat dilihat ada 4 tadi. Kemudian di sini perhatikan bahwa keempat perangkat dapat berkomunikasi dan mereka hanya menggunakan satu alamat di luar kumpulan.
PAD akan terus menggunakan alamat yang sama sampai kehabisan nomor port untuk diasosiasikan dengan terjemahan. Setelah itu terjadi, alamat berikutnya di kumpulan akan digunakan. Sementara tadi batas teoritisnya adalah 65.536, karena tadi kita menggunakan portnya 16, menggunakan port number field-nya itu adalah 16 bit number. Perangkat kemungkinan akan kehabisan memori sebelum batas itu tercapai. Nah, selanjutnya masuk ke part 3, kita mau konfigurasi path using an interface. Step 1, konfigur traffic yang dapat diizinkan. Kita di R2, kita mau IP coba dulu ya. Kita mau akses list tadi 2 permit 172 17 0 0 00 255 255. Selanjutnya masuk ke step 2, kita mau IPNet inside source list 2 interface 011 overload. Yang kita mau konfigurasi NAT interface-nya, konfigurasi R2 interface dengan appropriate inside dan outside comment. Di R2 kita mau kita tadi ya. Sebelumnya interface S01. IPNet-nya itu kan outside ya. Selanjutnya kita mau interface lagi 00. IPNet-nya inside. Selanjutnya interface G00. IPNet inside. Selanjutnya yang keempat langsung masuk ke verify path interface implementation-nya. Yang pertama, akses service across internet. Dari web browser di daerah R2 atau di perangkat 3 L3, perangkat 4 dan L4, kita mau mengakses web server 1. Oke, dari perangkat 3 berhasil. Mencoba dari L3. Ya berhasil juga. Kita mau coba dari perangkat 4. Ya berhasil juga. Selanjutnya yang terakhir dari L4. Ya berhasil juga. Semua berhasil. Selanjutnya step 2, view NAT translation. Di R2 kita mau IPNet translation. Sini ada 4 lagi, 4 itu juga kayak 4 perangkat sebagai tadi. Selanjutnya kita mau mengkonvert NAT statistik di R1 dan R2. Dapat dilihat di sini. Di sini dapat dilihat ada sebuah pertanyaan. Why doesn't R2 list any dynamic mappings ya? Di sini R1 melis pemetaan dinamis untuk kumpulan alamat yang telah dikonfigurasi. Nah, sedangkan R2 hanya menggunakan interface luar sebagai alamat untuk menerjemahkan alamat internal sehingga tidak ada pemetaan dinamisnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tadi dalam konfigurasi path. Dalam 4 part yang kita lakuin, tadi kita mengkonfigurasi dynamic NAT dengan overload di R1.
Dan kita telah memverifikasi dynamic net dengan overlap implementation-nya. Nah, di R2 tadi kita ada mengkonfigurasi path menggunakan interface dan memverifikasi implementasinya. Kemudian juga tadi ada 8 perbedaan. Kenapa R2 tidak ada list and dynamic mappings? Karena di R2 tadi hanya menggunakan interface luar ya sebagai alamat untuk menerjemahkan alamat internal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat membantu. Thanks for watching.